Kemudian karena waktunya juga sudah hampir masuk ke sesi berikutnya, sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga hari ini akan diisi oleh Ibu Yuni Rusbangun yang akan menyampaikan materi mengenai mendesain aktivitas di dalam dan di luar kelas. Sambil menunggu Bu Yuni yang dalam beberapa menit lagi akan memulai, ada kuesioner yang sudah dibagikan pada Bapak dan Ibu. Mohon waktunya sebentar untuk mengisi kuesioner tersebut untuk sesi yang Pak Hasan. Kemudian untuk sesi yang Ibu Yuni juga nanti sekalian diisi. Desain kegiatan di dalam dan di luar kelas. Jadi selama ini kita mendesainnya adalah activity kita di dalam kelas atau activity mahasiswa dalam kelas gitu ya. Tapi mungkin kita tidak banyak mendesain activity mahasiswa untuk melakukan yang jam terstrukturnya yang 1 jam lagi. Nah, Bu Yuni akan cerita bagaimana kita mendesainnya. Bu Yuni adalah dosen di SBM. Sebelum jadi dosen di SBM pernah jadi macam-macam ya Bu ya. Nanti Ibu ceritakan sendiri gitu ya, macam-macamnya itu pokoknya udah merambah berbagai bagian dunia bisnis yang cukup lebar gitu. Nanti Bu Yuni cerita, sehingga cerita yang tadi dapat dilanjutkan oleh Bu Yuni sendiri yang tentang mengajar di LPPM gitu ya. Price dan value-nya berapa gitu ya Bu ya. Untuk tidak berpanjang-panjang, saya silakan langsung Bu Yuni mulai. Terima kasih Pak Ihsan. Masih semangat Pak? Masih semangat ya. Jadi ini jam paling berat, jam paling hebat ya Pak ya. Jam-jam segini sama kita hadapi juga, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa kita. Saya Yuni Rusbangun Pak, baru aja masuk SBM tahun 2007 dan jadi dosen tetap. Jadi enaknya udah ada ruangannya. Sebelumnya saya jam-jaman Pak, jam-jaman ke SBM, sehari masuk, kemudian belum menjadi dosen tetap. Dari sejak tahun 2004, ending karir saya sebetulnya Vice President di Human Resource dan Branch Banking. Jadi sebetulnya nggak punya bakat yang menurut saya mula-mula tidak berbakat jadi dosen. Lulusan saya Pak adalah Food Technologist, background saya dari IPB. Tapi ketika saya lulus, nggak ada yang namanya food business industry yang berkembang. Tahun 81 itu food industry hanya pabrik kecap ABC, minyak Bimoli. Sekarang food itu sangat berkembang. Lalu hanya 2 pilihan saya Pak, satu di CSIS, satu di LPPM. LPPM itu Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Kami satu angkatan tuh direkrut dari berbagai universitas, termasuk rekan kami juga dari ITB. Dan kami dipersiapkan untuk jadi trainer Pak, jadi semacam guru, tapi guru dalam bidang manajemen. Saya ingat betul kami di-train, ikut begini, metode mengajar dan sebagainya. Dan sesudah kami mendapatkan metode mengajar, disuruh mengajar di depan satu persatu dan dinilai oleh orang banyak, termasuk direktur utama kami. Waktu itu Pak Sadiman, beliau juga lulusan ITB. Pada waktu itu saya menandatangani gaji Pak, ini saya ulang sedikit nih Pak ya. Menandatangani gaji saya pada waktu itu 1.750.000. Saya tahun 83. Ya. Ngajar itu menurut saya udah banyak, udah cukup banyak. Ini 1.750.000. Lalu ketika saya harus teken berapa yang harus dibayar oleh company yang menyewa kami, saya ikut dengan Pak Sadimat. Pengajar pertama saya adalah dengan beliau, namanya tandem magang. 1.750.000. Saya ikut ke pupuk Kaltim, pupuk ASEAN. Lalu tandem dengan Pak Sadimat. 6 bulan tandem dilepas. Nah, giliran saya untuk menerima bahwa itu sudah selesai dan ditagihkan kepada perusahaan. Saya kaget Pak. Jadi satu modul itu ada 40 jam. Waktu itu saya mendapatkan cek yang akan direimburse kembali ke perusahaan, bayarnya itu waktu itu 40 juta, padahal cuma 1 minggu. Saya digaji 1.750.000. Sehingga pada waktu memang banyak sekali dosen-dosen di PPM akhirnya masuk menjadi, daripada perusahaan kan juga pintar, daripada aku bayar ke lembaganya, bayar orangnya, ada value memang di situ Pak, ada value sendiri, value pribadi. Nah, yang saya mau ceritakan di sini Pak, sebetulnya
pekerjaan kita sebagai dosen itu bukan pekerjaan yang murahan, Pak. Itu yang saya mau kasih tahu, Pak. Bukan pekerjaan murahan, ya. Memang, Ya. setuju kalau itu. Setuju ya? Setuju kalau itu. Pekerjaan mahal, berat, dan challenging. Hanya ketika saya masuk pada pengajaran ketika SBM dibuka, saya banyak melakukan game pendekatan dari gaya trainer, Pak. Ya. Sebetulnya materi yang mau disampaikan itu sedikit, Pak. Ya, sedikit. Tapi mana yang lebih bagus, Pak? Kita menghidangkan roti atau makanan sedikit tapi mantep. Daripada kita mau bikin silabus atau banyak sekali materi yang kita mau sampaikan dalam 3 jam, banyak sekaligus lengkap. Lalu yang nempel di mata, di kepala anak-anak kita itu hanya 10%. Nah, ini kembali kepada falsafah kita yang kita pegang kalau kita ingin menjadi seorang dosen. Berapa persen yang kita mau dia meresap? Oke, ini kembali. Jadi yang pertama, Pak, dosen itu bayarannya mahal. Sekarang ini barangkali riset yang pernah saya lakukan secara tidak sempurna tetapi bisa memberikan satu hipotesa. Dosen di Indonesia sekarang untuk yang negeri itu 1 sampai 7, Pak. Tergantung dari level gelarnya. Tapi kalau di perusahaan swasta ini antara 5 sampai 10. Bahkan ada dokter-dokter, saya nggak provokator, bukan, bener bukan, ya, oke, janji Pak ya, jangan begini ya. Nah ini sampai 15, Pak, untuk S3. Oke. Nah untuk yang trainer-trainer yang biasa itu 5 sampai 10 per hari. Mereka ini mungkin hanya bergelar S2, Pak. Oke. Tapi coba Bapak lihat, kualifikasi apa yang mereka punyai yang kita bisa sebetulnya imitate, kita pelajari. Kenapa? Kita itu punya banyak hal yang lebih jago. Saya berani ngomong karena ketika saya masuk ke SBM, pengalaman saya nggak ada, banyak sekali buku-buku kami mentah dan buku-buku kami kurang. Saya masuk di SBM, bukunya banyak, alat tesnya banyak. Saya sampai, ya ampun, inilah harta yang saya cari-cari. Tinggal nyari orang yang mau jualin. Tapi rupanya supaya tidak bisa dijual, saya suruh tanda tangan tahun 2007 jadi dosen tetap. Nah ini Pak, jadi fungsi kita sebagai dosen itu sebetulnya sangat mahal dan penting. Oke. Dan satu hal yang menurut saya, ini kita sekedar sharing sebetulnya Pak, yang menarik dari trainer-trainer itu, dan apakah kita bisa merubah fungsi kita dari seorang, loh kok ini ya? Ini dia nih. Dari seorang, mana dia nih? Sudah ada tadi di post ya Bu ya? Nah ini dia. Dari seorang dosen yang konvensional menjadi seorang trainer, menjadi seorang facilitator, atau menjadi smart lecturer. Nah, satu kunci yang saya lihat oleh mereka ini adalah mereka mencoba mendesain programnya. Ini kan meresep sebetulnya Pak. Kan banyak orang yang menjual risoles Pak. Risol harganya 700 sampai 1000, ya. Tapi kita bisa beli risol makcik, the risol cafe, jadi berapa Pak? 5.000 cuma dikasih mustak dikit. Nah masalahnya kita yang bisa membuat risol yang seharga 700 tertantang tidak untuk mendesain, meracik, membuat sesuatu yang apa nih Pak? Sama-sama risol tidak Pak? Saya pencinta risol, jadi risol tuh tahu ini, oh ini pakai ini segala macam. Bisa tidak risol tersebut kita desain menjadi satu risol yang nilai jualnya tinggi Pak. Nah ini yang barangkali kita akan coba buat atau kita bahas hari ini. Oke, saya sendiri terus bangun itu tadi ya.